Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Fuad Rifai. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang topologi fiber optic media converter, karena kemarin ada requestan dari salah satu rekan kita seperjuangan RT RW Net. Dia sementara ini masih menggunakan metode PTP dan ingin bermigrasi ke fiber optic media converter. Jadi minta tolong dibuatkan bagan sederhana. Kalau bicara tentang bagan sederhana, ini saya sudah buatkan. Paling tidak kita sudah menentukan budget untuk melakukan pembelian konverter dulu nih. Karena kenapa? Di pasaran itu ada beberapa konverter dengan harga di kisaran harga 200 seperti ini, terus harga 100, ada juga yang harga itu 400. Jika kita sudah menentukan budget untuk melakukan pembelian konverter, dan kita sudah beli konverter, itu kan satu konverter satu pasang nih, A dan B. Kita tentukan dulu di server itu, kita bikin SOP atau standarisasi bahwasanya di server itu semua untuk HTB kita fokuskan untuk HTB A. Jadi jika sudah kita tentukan HTB A bahwasanya itu untuk server, berarti otomatis saat melakukan pemasangan ke lapangan ke klien itu berarti kita fokuskan ke HTP B. HTP B. Bisa juga di server sini kita pakai HTP B. Berarti tinggal kita balik nih, di klien itu menggunakan HTP A. Sama saja, yang penting saling menyilang. Jadi A ketemu B, B ketemu A. Jangan A ketemu A, B ketemu B. Jadi tidak masalah. Yang penting kita fokuskan di server jika A semua, B semua. Karena kenapa? Jika kita tidak bikin SOP atau standarisasi seperti itu, nantinya itu kalau ada perbaikan atau manajemen pemasangan, kita kadang nanti mengalami kendala. Jika semisal di sini A, di sini B, di sini A, di sini B, terus A lagi, B lagi, kalau ditanya bisa, itu bisa, namun kurang efektif. Lebih efektif itu jika di server sudah ditentukan A semua. Jadi seperti itu. Karena kita bicara bagan dasar atau sebagai pemula nih yang ingin bermigrasi ke konverter, otomatis kan kita menggunakan, saya analogikan di sini menggunakan kabel satu core. Jadi di server sini kita letakkan HTB A, konverter A semua. Ini server. Di server ini kan otomatis jelas ini dia sebagai sumber internet. Sumber internet, di sini sudah ada konverter dan kita sudah melakukan penarikan ini, penarikan FO ke klien. Dengan klien sini dengan menggunakan HTB B. Terus di sini lagi saat ada klien yang daftar, kita tarikkan lagi nih satu core untuk ke klien dengan HTB B. Kenapa saya merumuskan dengan manajemen seperti ini, satu core begini? Memang dia kekurangannya kita boros di kabel, namun kelebihannya kita bisa memantau nih dari segi contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sekian 6 pelanggan yang sudah kita pasang atau berlangganan dengan kita bisa memantau dari server atau dari rumah kita. Kita bisa lihat dari link up indikator lampu apakah menyala stabil, optimal. Jika tidak, otomatis kan di pelanggan kan mengalami gangguan nih. Jadi kita enak memantau per satu klien ini. Dan kita bisa merapikan dari sekian HTB ini menjadi satu kesatuan, kita bikinkan rak gitu juga. Ada sih topologi yang estafet, dia itu kelebihannya irit di kabel, namun kekurangannya jika salah satu off, nanti yang lain juga off jika menggunakan sistem estafet. Memang kalau untuk pemula menurut saya bagan seperti inilah yang sangat cocok. Karena kenapa? Jika klien pertama sini mengalami kendala, kita fokus membetulkan jalur kabel di klien satu ini.
jika ada kendala di klien di nomor 5 sini, kita fokus membetulkan kabel di jalur 5. Jadi enak, kita tinggal beri nama di setiap HTB ini pelanggan atas nama siapa, terus nanti di kabelnya kita kasih barcode juga. Jadi enak gitu. Intinya itu di server jika menggunakan HTBA dengan merek apapun, terus di klien itu kita kombinasi dengan merek apapun juga, kita campur, kita silang, itu tidak masalah. Yang penting HTBA ketemu dengan HTBB. Contoh nih, di pasaran ada merekan kan Zimlink, TP-Link, D-Link, Netlink, Ice Pro. Itu semisal di server kita menggunakan TP-Link HTBA, di klien kita menggunakan Zimlink HTBB, itu tidak masalah walaupun beda merek, asalkan dengan catatan HTBA ketemu dengan HTBB. Entah ini pakai merek tertentu, atau TP-Link ketemu D-Link, Netlink ketemu D-Link juga nggak masalah. Yang penting HTBA prinsipnya itu A ketemu dengan B. Jadi seperti itu. Di dasarnya gini, seperti inilah gambaran singkatnya. Karena kalau pemula pasti kan menggunakan satu core. Terus paling tidak, selain kita sudah menentukan bagan nih, selain kita menentukan bagan seperti ini, kita harus membuat standarisasi. Kalau kami di sini, kami membuat standarisasi atau SOP dengan catatan seperti ini. Jika ada klien yang daftar di jarak server dengan rumah klien kurang lebih nggak sampai 50 km, kami menggunakan kabelan atau kabel UTP. Terus jika ada pelanggan yang daftar di jarak antara 50 meter sampai 100 meter, tidak 100 meter lebih, kami menggunakan FO dan konverter dengan catatan ini. Konektor APC atau konektor hijau yang kita gunakan, karena untuk mendapatkan ideal nilai redaman, karena jaraknya itu nggak sampai 100 meter gitu. Terus jika pelanggan itu jaraknya 100 meter lebih, kita menggunakan FO converter dengan konektor UPC, konektor biru. Terus jika ada klien di jarak 500 meter, kita menggunakan FO converter, konektor UPC, konektor biru dengan catatan maksimal sambungan itu 3 kali sambungan. Jika semisal ada sambungan lebih dari 3 kali dengan jarak 500 meter sampai 1 kilo, itu menurut kami itu kurang ideal, karena nanti semisal ada sambungan sekitar 5, sepengalaman kami itu sering mengalami kendala. Makanya kami membuat standarisasi maksimal sambungan itu 3 kali. Terus untuk klien yang jarak di antara 1 km lebih, kita masih menggunakan PTP. Jika menggunakan fiber optik dengan media converter, sepengalaman kami masih kurang ideal juga. Dan tentunya jika ada putus atau apa itu, untuk manajemen perbaikannya itu prosesnya lumayan lama, dan nanti kan di pelanggan kan kasihan itu kalau mengalami kendala yang sangat lama gitu, karena mereka membutuhkan akses internet yang cepat segera bisa diakses toh. Jadi kita pertahankan jarak 1 km lebih itu menggunakan PTP, kecuali jika semisal teman-teman sudah menggunakan OLT walaupun jarak 1 kilo atau 2 kilo 3 kilo, itu tidak masalah menggunakan fiber optik. Cuman kembali lagi, ini adalah standarisasi atau SOP di RT RW net kami di sini. Jadi nggak serta-merta bisa diterapkan di tempat lain kan, menyesuaikan lah sesuai dari teman-teman sendiri. Paling tidak kita mempunyai standarisasi lah untuk memudahkan manajemen RT RW net, itu kan harus kita konsep begitu. Ini menggunakan TP-Link ini ya, klien A, klien B. Untuk modemnya bebas teman-teman ya, mau menggunakan ZTE F609 atau menggunakan TP-Link. Cuman dulu kami di sini masih menggunakan TP-Link,
terus sempat beralih juga ke ZTF 609 juga. Namun jika kita menggunakan konverter teman-teman ya, yang perlu diperhatikan itu adalah adaptornya. Kenapa adaptornya? Karena jika arus listrik itu tidak stabil, itu nanti mengakibatkan di link up konverter ini terkadang TXRX nya ini kedap-kedipnya ini tidak optimal begitu. Jadi kebanyakan kalau kami beli konverter, biasanya kita beli adaptornya itu dengan merekan lain gitu, jadi tidak satu paket atau bawaan adaptor konverter. Yang penting dengan catatan arusnya itu masih konverter itu masih dalam batas normal gitu, jadi tidak melebihi kapasitas yang dibutuhkan konverter untuk arus listriknya. Terus untuk standarisasi kenapa menggunakan konektor APC hijau atau konektor UPC biru, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang pembahasan perbedaan konektor biru dan konektor hijau, UPC dan APC ya. Jadi ya seperti inilah untuk bagan atau topologi sederhananya. Karena pertimbangannya membuat topologi seperti ini ya, kalau menurut kami dan sepengalaman kami di lapangan, lebih efisien untuk jangka panjang atau jangka ke depan. Jika ada kendala di lapangan, untuk percepatan perbaikan itu lebih cepat tertangani begitu jika menggunakan metode seperti ini. Di server kita fokuskan menggunakan HTBA atau HTBB, jadi di pelanggan itu tinggal kita pasang HTBA, karena di sini kita contohkan pakai B. Di klien berarti pakai A semua gitu, jadi tidak menyilang di server ada A, di B, terus A, terus B lagi. Paling tidak kan kita saat ke lapangan kan tinggal fokus, pasti bawahnya A ya A saja, B saja begitu. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian video pembahasan tentang topologi dasar fiber optik. Saya tidak lelah-lelahnya mengingatkan bahwasanya jangan lupa klik like dan subscribe untuk membangun channel YouTube saya, dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.